sehat itu tahes. Mas itu sam, hitreng. Kadit tidak ya? Oskap. Itu bakso. Kera ngalam. Ngalam nawak-nawak nih. Rendes combat sendan tembok. Mas hebat itu suun kabeh gitu lah. Rokok. Oke, rokok. Terus? Adit Raijo. Apa niku? Gak duit-duit. Salah satu yang khas dari Malang Raya adalah kepemilikannya akan Boso Walian. Sebenarnya Boso Walian tidak hanya terdapat di Malang Raya, tetapi juga kita dapati di tempat lain, misalnya di Jogja. Hanya Malang memiliki perjalanan sejarah yang khas dan memiliki bentuk walian yang khas pula. Banyak bahasa-bahasa kita yang sudah dimengerti oleh Belanda. Sementara kita melakukan komunikasikan dalam rangka untuk tujuan kemerdekaan. Bahasa-bahasa itu kalau dimengerti kan kemudian kita bisa ditangkap sebelum kita beraksi kan gitu. Nah, oleh karena itu muncul bahasa walian. Boso Walian setidak-tidaknya sudah muncul pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan dalam hal ini diprakarsai oleh para pejuang atau para gerilya. Pertama kali justru muncul sebagai semacam bahasa sandi di antara para pejuang itu. Berarti tujuan dari Boso Walian Malang itu sebenarnya untuk sandi agar rahasianya tidak diketahui oleh musuh gitu ya Pak? Betul, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi kebahasaan, bahasa Walian itu sebenarnya semacam prokem yang digunakan oleh komunitas tertentu. Komunitas itu adalah para pejuang dengan tujuan khusus, dalam hal ini adalah tujuan kemiliteran. Sebenarnya dalam dunia kemiliteran, sandi-sandi ini sudah dikenal biasa menggunakan komunikasi bersandi untuk kepentingan keselamatan. Hanya saja yang khas dari Malang itu adalah bahasa sandi yang digunakan adalah apa yang disebut dengan boso atau bahasa balikan. Diceritakan dalam buku Malang Tempo dulu bahwa Boso Walian mulai digunakan oleh kelompok para pejuang yang dikenal dengan Gerilya Rakyat Kota atau GRK. Penggunaan Boso Walian ini sangat penting sebab pada masa agresi militer Sekutu Kedua sekitar akhir Maret 1949, Belanda banyak menyusupkan mata-mata ke dalam kelompok pejuang di Kota Malang. Namanya juga mata-mata, mereka tentu sudah fasih berbahasa Jawa gaya Jawa Timuran. Dan memang betul, mereka mampu berkomunikasi serta menyerap informasi dari kalangan pejuang GRK. Tugas para mata-mata itu terutama adalah untuk mencari data tentang sisa-sisa Laskar Mayor Hamid Rusdi yang gugur tertembak pada 8 Maret 1949 dalam pertempuran Duku Sekar Putih yang sekarang menjadi Desa Wonokoyo. Pencetus yang punya ide awal menggunakan Boso Walian Malang itu siapa itu Pak? Ya, sebenarnya kalau ditanya siapa sebenarnya yang menjadi pencetus, ini memang sulit untuk menyebut nama, karena Boso Walian itu sebenarnya lebih bisa kita sebut sebagai suatu karya komunitas. Pencetus Boso Walian itu cenderung anonim, gitu ya. Jadi kalau kemudian ada yang menyebut tokoh A atau tokoh B, maka akurasinya saya kira masih perlu dipertimbangkan. Silian koncengan karo nawat golek hiburan uklam nang kayu tangan umat maca sing mitos imlak analet pantes golek lanekan. Satu periode yang marak
untuk berkembangnya bahasa Walian itu terutama pada akhir tahun 70 sampai dengan awal-awal tahun 80-an. Di Malang, sebagaimana juga di kota-kota lain, mulai muncul adanya komunitas-komunitas yang bersifat lokal. Jadi yang berbasis di desa, di kampung, atau di gang-gang tertentu. Rendi, Mergosono, ini, Polean, Celaket. Nah dulu kalau sudah terjadi anak satu geger misalnya Celaket lawan geger anak Mergosono satu, berkali lagi kelompok sudah. Nah biasanya di dalam menjelang ini ketika mulai pakai bahasa-bahasa sandi gitu. Komunikasi antar. Iya, di antara itu. Yang jadi geng lain nggak ngerti. Nggak ngerti. Geng lain juga punya sandi, yang nggak ngerti juga. Penyebabnya kenapa? Ya mungkin salah satunya kesepakatan bersama. Katakanlah arek-arek geng-geng di kene wis padha sepakat, oh bosone iki, nyebut iki. Nah, itu kan iso bedakno katakanlah ada dari orang yang luar geng tersebut masuk ke dalam struktur geng yang di daerah yang berbeda. Namun ketika berbicara ternyata gak ngerti, gak paham. Nah, itu sudah menjelaskan bahwasannya oh Anda bukan bagian dari kelompok kami. Komunitas di Malang ini ada beberapa daerah atau kelompok, intinya berasal dari Kidul Pasar yang mana para pedagang di pasar besar itu baik laki-laki maupun perempuan pada tahun-tahun itu tahun 60 sampai 80 itu sering menggunakan basa Walian atau basa Kelan. Daya ono sih ngomong yang mempopulerkan iki supir-supir truk. Juga pada waktu itu supir-supir truk terutama sing angkutane menuju Jakarta. Nang Atrakat itu kan serem embong itu. Terus wong-wongku budal bareng-bareng bahasa pemersatunya bahasa yang digunakan sandi gimana. Iya bahasa Malangan iki Pak. Akhirnya ikatan batin ini kan kuat tambahan tekok sandi. Ya terutama geng ngrasani kancane wis Aman. ambek ge rencana nyopet. Asli sama transaksi narkoba. Kalau pengen lihat bahasa itu dipakai sehari-hari golek wong sing jaringan bandar-bandar narkoba pasti pakai itu aja karena kebutuhan ya. Contoh ya, misalnya saya copet. Ini polisi ya, ini yang mau dicopet, saya ngomong ke kepet. Pet, hancur halal besi kim-kimane dek tagih saya. Tapi polisi ini yang malah yang ngerti, artinya hancur ini ya dia ya. Iku kim-kimane apa ini? Cincinnya asik emas lah asli, bisa segera disikat. Tapi halal besi silup sebelah ini polisi. Dan biasanya yang apal bahasa Walian itu ya komunitas tertentu yang mungkin untuk kejahatan juga untuk penegak hukum aparat kepolisian masih banyak. Pada masa selanjutnya, bahasa Walian tidak hanya sebatas digunakan oleh warga asli Malang Raya. Bahasa Walian menjadi sebuah kebanggaan justru bagi orang-orang siapa saja yang pernah berada di Malang. Kebetulan Malang beruntung menjadi kota pendidikan di mana penghuni Malang tidak hanya sebatas warga asli daerah Malang tetapi juga para pendatang. Inilah yang menyebabkan mengapa kemudian bahasa Walian itu sebarannya menjadi sangat luas. Mari ngono di Malang dhewe kan ya digawe kampung-kampung. Kadang iki kampung A, kampung B, kampung C iki ana sing gak ngerti kene ya basane sing ngerti itu kan arek-arek iku dhewe. Akhirnya bahasa Malangan itu bisa dikatakan sebagai bahasa pemersatu arek-arek Malang. Contoh semisal kene nanggene Jakarta, nanggene Jogja, nang Batam keluar kota Malang. Ketika ketemu kan si kaku-kaku, mesti kan takon teko ndi Sam. Ngalam lho, ngalam ndi. Lah ketika wis moro ngomong basa Malangan, oh iki arek Malang. Ngalam di Nerut, Ijasikap, Nenjap, Utap atau Malang kota sing ana Sogrem, Nokus ataupun di iki akhirnya merasa satu kampung sak daerah iki mang. Kembali seperti in group solidarity tadi.
kemudian muncul seperti kasus seperti bahasa walian itu. Kalau bahasa itu dipilah menjadi dua sangat besar, itu pilahan yang pertama itu adalah leksikon atau kosakata, kemudian pilihan yang kedua itu tata bahasa atau grammar gitu ya. Nah itu jadi di sini ada ada kosakata, kemudian ada grammar. Nah kalau kita ke bahasa walian itu sebenarnya muncul dalam bentuk kosakata. Jadi bahasa walian Malang ini kosakatanya ya Pak? Kosakatanya saja yang dibalik, dan dalam penggunaan tidak semua kata dibalik. Tidak semua itu bisa dibalik. Ana meneng sing gak iso dibalik. Soto. Ayo walian soto. Numplek. Numplek soto dibalik. Makane gak iso dibalik soto ya. Ju. Gak iso lek soto ya iso utus. Iku kan guyonane. Rawon war. Sego pecel Oke selecep. Nah, itu ketok. Ngomprang ya. Dulu ngipok ya. Ngipok. Ngomprang. Saiki mbleken. Napa niku? Ngopi padha ae. Oh, padha ae. Ngipok. Bleken karena ireng. Oh, black. Oh, alah. Ngono lho. Berarti bahasa Malang iki termasuk fleksibel nggih. Saenake. Itu adalah bentuk kesepakatan era yang lalu bahwa kerja dibalik menjadi idrek, sepeda jadi ada pes, umiar raimu. Nah itu adalah frase-frase yang dibalik, tapi tidak selalu berkonotasi langsung dibalik. Nah itu yang salah daripada generasi sekarang. Semua kata yang ingin menggambarkan Malang akhirnya dibalik, kayak tadi itu bahasa Inggris dibalik, slow, Woles itu banyak orang bilang itu kan bahasa Malang yang dibalik dari slow. Aslinya bukan. Woles itu sendiri muncul memang balikan kata yang dibalik dari slow, tapi berkembangnya bukan di sini. Woles apa slow? Slow. Nah. Itu asli Malang kah? Lah. Ori. Urutan nih, arek Jakarta itu sudah mulai menggunakan. Arek Malang biyen niku lek ngomong kalem-kalem merek slow ae. Ono meneh ya. Woles ya. Ono meneh. Ndek cur. Ndek cur iku wis woles slow ae. Ketika kene ngejak koncone acara lah biyen, acara minum-minuman kan. Ayo drink. Drink bahasa di. Inggris. Lah, konotasinya biyen ya ngono slow ae rek. Lah saiki yo woles ae. Banyak orang mengira bahwa bahasa Malang itu bahasa walian. Sebenarnya tidak tepat. Bahasa Malang itu punya dua pilar. Satu osop kiwalan atau bahasa balikan, satu osop ngalaman. Osop ngalaman itu sebetulnya notabene juga bahasa Jawa, tapi hanya berkembang di Malang. Bahasa Malangan itu basis kosakatanya adalah bahasa walian. Kayak celono, wong Jawa ngomong celono. Wong Malang ngomongnya suwal. Suwal di dalam akronim bahasa Jawa ndak ada, hanya ada di sini. Contoh bahasa Malangan. Kalau bapakku membeli celana, itu apa? Nebes, ukut, nalet. Kenapa nalet Pak? Kok enggak analek? Ya, sebenarnya kan nalet itu dari kosakata dari celana dibalik menjadi analet. Tetapi kadang-kadang lama-lama itu kurang nyaman itu. Estetikanya nggak ada analet. Jadi karena nalet. Language is primarily speech. Jadi bahasa itu hakikatnya adalah bahasa tutur. Jadi kalau mau dibalik sebenarnya kalau menurut bahasa tutur yang betul bukan genaru ngalam, yang betul adalah ngaru ngalam, karena orang mengucapkannya kan orang, kalau dibalik kan ngaru. Tetapi ketika dilihat bahasa tulis ada NG kemudian diucapkan menjadi genaru. Ngaru itu kayak lebih greget gitu daripada ngaru. Ngaru. Ampang cemplang, genaru. Jadi sifat tegasnya kayak anak Malang kan tegas gitu. Jadi greget. Ya, mudah greget. Penjelasan itu tadi penjelasan yang sifatnya ikonik. Nah, ikoniknya di mana ada dua.
Jadi ada onomatope, ada sound symbolism atau simbolisme bunyi bahasa, itu penjelasannya penjelasan sound symbolism itu. Jadi penjelasan bunyi bahasa bahwa ngaro itu kurang greget tapi lo genaro, nah itu gregetnya ada. Bahasa walian itu sebenarnya merupakan khasanah budaya lokal, ya, khasanah budaya lokal yang sebenarnya sangat khas, artinya memiliki unikum, memiliki keunikan yang di tempat lain belum tentu memiliki. Kalaupun memiliki seperti misalnya di Jogja, model waliannya tidak sama dengan di Malang. Hono Coroko, baris pertama, baris ketiga, baris kedua, baris keempat, baris keempat, baris kedua, baris ketiga, baris ke-1, sehingga sebenarnya dagadu itu kalau dilihat pada Hono Coroko kan matamu. Jadi di sana ada cara menyembunyikan makna dengan menyandarkan pada Hono Coroko itu. Kalau di Malang kita menyembunyikan makna dengan membalik kata atau membalik frasa. Tidak ada pola yang dapat dijadikan sebagai sebuah pegangan tetap, tetapi lebih menjadi suatu kesepakatan, ya, menjadi satu kesepakatan sepanjang komunikatif antara yang berbicara dan yang diajak berbicara. Ada teman saya dari daerah luar mungkin menilai bahasa walian ini bosan diwali, akhirnya ketika berkomunikasi semua bahasa dibalik semua. Iya. Justru orang yang Malang sendiri ya bingung, iki artinya apa kok diwali ini. Mereka gelem belajar meskipun fales-fales. Meskipun kita sing ngerti yang gue kikian tak rungono tapi mau. Gitu lah, terus peran teko nawak-nawaki iki mang kanca-kancane sing arek Malang ya biasakan mereka dengan basa Malangan iku mang. Dengan gaya hidup basa Malangan iki mang biasakan. Iya, biasanya malah pendatang yang belajar orang Malangi dhewe. Sing katut. Nanti Jan. Itreksan. Oh, kerja. Iya, kerja. Oh, iya Jan ya. Kopi Rusia. Itu baru. Kampret. Iki kanca-kanca sing teko Jakarta ya, teko komunitas supporter The Jack itu saking sering ngiduli nang Malang. Apa paling bosen ya ngomong lu gue nek kono iki sik ana basa wali-waliane dan faser gitu loh. Pertama-tama itu ngomong Sam terjemahin translate dong bahasanya. Ya tetep gini ngomong yang artinya kon tak cuci otak saiki. Ibar enggak? Hah? Ibar. Apaan tuh? Merit. Kawin. Oh. Mengandung boy sih iki. Ayo Sam. Wah, cuk Dir, mangkane wani mati. Delon Dir. Lek di kono di arek-arek The Jack itu akhirnya juga menjadi bahasa sandi. Ambek kanca-kancane ngono iku ya kok basa Malangan kan digawe. Lah otomatis kan arek Jakarta sing gak tahu nang Malang apa nang Malang wis dilorong dina kan gak iso. Acara gulungan di acara ulang tahun KPJ itu kumpulan pengamen jalanan ada di daerah Blok M situ deh. Nah, waktu itu kita ditantang buat apa sih yang khas di Malang tuh apa? Mereka taunya kan bahasa balikan. Nah kita ditantang buat bikin lagu itu bahasa balikan. Nah, terus kan YCR sering
konser di luar juga tuh Mas. Kalau pakai lagu ugal-ugalan, fans yang dari luar Malang gimana? Mereka kebanyakan tahu sih, ngerti. Basicnya kan emang bahasa Jawa. Kalau jadi juga mana masih ada samanya gitu. Ada pengalaman nggak sih lagi konser gitu pakai lagu ugal-ugalan terus mereka pada nyanyi bareng tapi di luar kota? Di luar kota? Pernah. Justru yang paling banyak diminta tuh lagu ugal-ugalan. Dan dalam pun mereka belajar bahasa balikan itu dan tahu. Orang tuh yang di Malang pasti tahu deh identik kalau bahasa balikan itu ya di Malang. Cuman Malang yang punya ya di dunia Arema ini. Nendes Combat. Bicaranya wong Malang itu enak. Senden tembok. Habis berat terbitlah enteng. Mabuk berat, bu saya artinya apa berubah ya? Ya, saya kan lebih nangganya sih nyantai, lebih guyon ya. Bete sewenden, habis pas lewiping sleeping, solonling, blues rock welan, bleweken. Jadi sewantek enjoy, ngono lho. Santai, pikiran fresh. Terus ya asik kan. Kenapa kok tidak netness Copmed? Karena kalau kita katakan netness Copmed itu kembali jadi against the phonotactics of Javanese. Tetapi kalau dikatakan Nendes Combat itu they fully obey the phonotactic rules of Javanese. Jadi itu penjelasannya begitu. Jadi bunyi mbeh dan bunyi mbeh itu sepenuhnya sesuai dengan fonetik dan fonologi bahasa Jawa. Jadi ini mengikuti aturan fonotaktik, ini melawan aturan fonotaktik. Sayang sekali sebagai sebuah khasanah budaya lokal, bahasa Walian yang boleh dikatakan menjadi bahasa heritage, ya, artinya menjadi sebuah cagar bahasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena kurun waktu perkembangannya jika dihitung dari munculnya sampai dengan sekarang itu sebenarnya sudah lebih dari 50 tahun. Dan sekarang ini banyak yang tidak tahu. Karena bahasa itu kalau jarang digunakan hilang. Bahasa di dunia itu kan bisa bertahan, bisa survival itu kalau bahasa itu memiliki atau memenuhi hajat hidup. Saat-saat tertentu bahasa Walian itu menjadi semacam tren gitu ya, bahkan menjadi satu kebanggaan. Tapi saat-saat tertentu itu memang mengalami sedikit masa surut ya, tapi tidak berapa lama lagi akan tren. Satu hal yang menarik di Malang, pengaruh bahasa Walian, penyebaran bahasa Walian itu mendapat dukungan dari berbagai media radio misalnya, media komunikasi melalui radio. Ada radio-radio tertentu yang memiliki program siaran yang secara spesifik menggunakan bahasa Walian. Ada satu tokoh yang dulu sangat terkenal dan sangat getol, misalnya Ovan Tobing misalnya. Itu adalah tokoh legendaris yang sejak tahun-tahun 70-an, 80-an itu dengan intens itu menggunakan bahasa Walian. Selamat malam rakyat Arema. Kipa, Bumak, Tahes, Komes, Oyi, ini kita Arema. Kita di Sena Putra memilih bahasa pengantar itu bahasa Malangan karena kita domisilinya di Malang. Mengapa sampai begitu? Jadi pada tahun-tahun lalu saya masih jadi MC acara musik. Rata-rata band itu kalau main ke Malang itu sapalah dengan opo kabare umat publik di Malang mendengar band yang bukan dari Malang, dari Jakarta, dari Bandung. Itu menyapa mereka dengan bahasa sehari-hari, itu merasa ini family. Bos, bal-balan bos. Dengan nyucup sarapan pagi hari ini, biar kita tidak lemen, ya, lemes nemen. Nah, iki ayah pilages, lain sampai mengandung lemen, ya kelibrak-kelibru lo ya. Diliri karo naragu juragan ya. Kelibrak-kelibruk padane anduk. Lah iki ya ayah belum. Di awalnya memang kami dikecam, dibilang kampungan,
Jadi SMS, telepon mengatakan radio apa ini, radio kampungan, bahasanya kok kayak gini. Penyiar apaan kok udik? Wah, aku ngomong ini. Ya tak tanggapi biasa, tak perkenalkan terus. Yang akhirnya Basa Malangan itu booming kembali. Kalau kita tinggal di kota apapun, kita hidup di sana, kita harus bangga. Apa sih kekayaan kota itu ya? Kita promosikan. Malang punya kekayaan dengan bahasa Walian yang tidak ada duanya. Kenapa kita tidak pakai? Sederhana. Nah, dari situ saya tertarik untuk lebih mengedepankan unsur pelestarian bahasa, apakah itu bahasa Malangan atau bahasa Walian, sebagai media yang harus saya transferkan ke produk-produk kami. Misi kami itu bukan hanya jual kaos, tapi kita mengangkat budaya, pelestarian budaya, sehingga bahasa yang kami angkat pun itu bahasa-bahasa yang betul-betul original, terus bisa dipertanggungjawabkan keasliannya, bisa dipertanggungjawabkan bahwa penggunanya ada. Zamannya Bien, udah gua anak kayak begini nih. Ayas amrinku uma. Amrinku itu apa, Pak? Ajar. Paling tidak bahasa Malang itu bisa menjadi tren kembali di kalangan anak muda. Paling tidak itu cita-cita kami, sehingga tidak punah. Wong Jawa ojo lali Jawane. Ketika kita mulai belajar banyak bahasa asing dan kita sejak awal sudah dikenalkan oleh bahasa persatuan bahasa Indonesia, jangan sampai melupakan bahasa lokal. Ketakutan saya jangan sampai terjadi suatu saat anak cucu kita mengatakan bahasanya pernah ada bahasa lokal di Malang yang pernah mendunia. Seperti halnya kalau dulu ada bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta yang pernah kita pakai, jangan sampai bahasa Walian Malang itu bernasib seperti itu. Tidak semua yang berbau bahasa metropol itu lebih hebat dari kita. Jangan lupa, semua orang hebat yang datang di Jakarta itu persentase lebih tinggi datangnya dari daerah. Lihatlah seniman-seniman besar Indonesia yang pindah ke Jakarta. Mereka tidak akan meninggalkan unsur daerah mereka. Orang namanya Benyamin aja kemana-mana almarhum tetap pakai bahasa Betawi. Orang namanya Gombloh kemana-mana masih misu-misu dengan bahasa Jawa Timuran. Sawung Jabu saja yang dikenal Mas Rendra tetap kental dengan logat ketebalan bahasa Jawanya. Jadi kenapa kita harus berubah? Kenapa kemudian Arema ini menjadi juga kesusahan? Arema itu dari mana-mana, di Kalimantan, di Jakarta, di semua ada Arema. Oh, berarti sebutan untuk orang Malangnya? Ya, jadi setiap anak Malang yang ada di daerah tertentu itu kemudian membentuk komunitas Arema. Jauh sebelum ada sepak bola, bahwa adalah kepiawaian seorang jenderal yang bernama Akub Jainal. Dia pendirinya. Kemudian dia memakai klub ini menjadi klub Arema. Dengan itu dia sudah punya basis supporter di Indonesia. Bal-balan mesti ini ono identitasnya apa? Logo ini basis singo. Kemudian ada bendera tersendiri, warnanya apa? Biru. Nah, yang paling kuat mempersatukan sebuah kelompok dia bahasa. Kalau kita bandingkan dengan di daerah-daerah lain, dengan klub-klub sepak bola yang lain, baik di Bandung, di Surabaya, semua sama, punya identitas yang sama. Ketika di perantauan juga punya nasib yang sama, tapi mereka tidak memiliki bahasa persatu yang benar-benar bisa menyatukan.
ketika identitas Arema itu terwadai oleh Arema. Berarti Arema itu sebagai wadah pemersatu juga ya? Yo arek Malang keseluruhan sebelum ada Arema bal-balan itu wis ono. Siap. Sebelum ada bal-balan itu yang dulu. Ayo. Kalangan preman ono Arema itu sampai biyen ono pati ini Kerajaan Singosari jenenge Kebu Arema. Kami Arema, salam satu jiwa di Indonesia, kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan. Kami Arema, kami Arema, salam satu jiwa di Indonesia. Selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan. Kami Arema, bahu-membahu selalu bersatu padu dalam satu jiwa. Supporter sepak bola ada satu namanya Arema. Fanatik bukan sekedar fanatik, tapi berkode etik. Hadir membela tim favorit biar bisa main cantik. Lapangan hijau selalu nyentrik, ada saja yang bisa disuguhkan. Semuanya bisa kelihatan cantik. Dari 1987 almarhum Acup Zainal mendirikan klub bola Arema. Mr. Ovan Tobing, Sami Cool dirikan Aremania. Mereka dikenal, mereka diketahui, tak pernah takut, selalu membela di mana saja, selalu ada untuk Arema. Aremania, salam.